Ya, pemirsa, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per Desember 2025 telah menyentuh rekor tertinggi pasca pandemi COVID-19. Kunjungan Wisman mencapai 1,41 juta kunjungan atau naik 17,25% secara bulanan dan naik 14,43% secara tahunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada kondisi Desember 2025. Kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama, teman-teman semuanya ya, baik pintu masuk utama yaitu udara, laut dan darat sebanyak 1,1.222.993 kunjungan. Sementara Wisman yang melalui pintu masuk perbatasan, baik perbatasan darat ataupun perbatasan laut sebanyak 182.867 kunjungan. Dengan demikian, teman-teman media, secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,41 juta ya. Demikian pernyataan Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang telah mencapai level tertinggi pasca pandemi COVID-19. Kunjungan Wisman mencapai 1,41 juta kunjungan atau naik 17,25% secara bulanan dan naik 14,43% secara tahunan. Sebagian besar Wisman di sepanjang tahun 2025 berasal dari negara ASEAN, mencapai 6,35 juta kunjungan. Dan meskipun jumlah kunjungan terbanyak berasal dari ASEAN, namun pengeluaran belanja terbesar berasal dari Wisman asal Eropa, dengan rata-rata lama tinggal paling lama di Indonesia. Adapun akomodasi hotel menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara yang sebagian besar untuk berlibur di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kunjungan wisatawan mancanegara cetak rekor pasca pandemi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jeme Hungga Matalu, Ketua Bidang Tour Domestik Indonesia, DPP Astindo, kemudian ada Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Maulana, apa kabar? Alhamdulillah sehat, apa kabar Mas? Kabar baik juga, Pak Maulana, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Jeme, apa kabar Pak? Baik Mas, sehat-sehat. Baik, sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan juga update terkini dari industri hotel dan restoran terlebih dahulu nih. Mungkin dari Pak Maulana bisa memberikan satu insight begitu kepada pemirsa seperti apa sih kondisinya di sepanjang 2025 kemudian sudah memasuki tahun 2026 ini. Silakan Pak. Ya memang kalau kita bicara tahun 2025 kondisi okupansi hotel itu terjadi, kalau kita bandingkan dengan 2024 itu minus di 3,2% ya. Jadi emang pertumbuhannya negatif. Kenapa? Karena memang sepanjang 2025 itu yang terjadi adalah banyak kehilangan pasarnya di sisi hotel. Di mana kita sama-sama ketahui bahwa dinamikanya adalah bahwa pasar pemerintah itu menjadi penopang utama sebenarnya dari okupansi hotel di Indonesia. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah kalau kita perhatikan juga di beberapa musim libur, 3 besar musim libur yang secara year on year biasanya mencetak okupansi yang terus meningkat kalau dibandingkan secara year on year-nya, namun di tahun 2025 memang mungkin karena masih ada dampak juga terhadap daya beli, okupansi itu juga masih tertekan khususnya di libur Lebaran, libur Nataru dan libur sekolah. Nah, kita berharap di 2026 ini ada sedikit koreksi ya. Itu yang harapan kami di 2026. Demikian Mas Pras. Baik, nah kalau dari sisi data BPS tadi sudah mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Desember 2025 1,4 juta kunjungan nih. Naiknya double digit nih baik secara bulanan maupun tahunan nih Pak Maulana. Sekaligus juga rekor tertinggi ya pasca pandemi. Nah apakah ini sebenarnya menjadi sinyal perbaikan bagi sektor pariwisata di tanah air? Tapi kenapa Anda katakan tapi masih menjadi satu tantangan tersendiri bagi industri hotel dan restoran nih Pak? Memang kalau kita lihat indikator Wisman kita sudah mencapai tingkat yang hampir mendekati recovery ya. Kalau kita bicara
kita bicaranya sebelum 2020 ya, Iya. khususnya 2019 di mana kita mencapai sekitar 16%, 16 juta. Namun di sisi lain kita juga harus pahamin bahwa Wisman itu tidak dirasakan semua wilayah di Indonesia. Yang itu masuk terbesar itu adalah Bali dan Jakarta. Nah kemudian kalau di tahun ini kita juga bisa melihat bahwa tahun 2025 bahwa pencatatan Wisman di Bali itu sekitar 6,8 juta ya, kurang lebih ya, untuk masuk ke Bali. Namun sekali lagi 6,8 juta itu yang dicatat masuk ke bandara regional 1 yaitu Bandara Ngurah Rai, di mana dari bandara tersebut tentu karena bandara itu adalah merupakan bandara hub, mereka menyebar khususnya daerah-daerah seperti Labuan Bajo, Lombok dan Pulau Jawa dan seterusnya. Nah ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi Bali, di mana Wisman yang masuk itu belum tentu dia masuknya semuanya serta-merta di Bali ya, tapi mereka juga bisa menyebar ke berbagai daerah. Nah tentu harapan kita peningkatan jumlah Wisman ini terus meningkat. Tentu kunjungan Wisman juga merupakan indikator sukses daripada sektor pariwisata kita nanti di 2026. Baik, Pak Maulana, ini insight yang menarik ya terkait dengan update terkini dari industri hotel dan restoran. Nah, Pak Jeme, dari Asindo sendiri melihat bagaimana kalau dari sisi kinerja industri pariwisata, travel agent lah di sepanjang tahun lalu, apakah lagi-lagi kalau kita bicara mengenai harapan pelaku usaha sudah sesuai atau belum nih Pak? Terima kasih Mas kesempatannya. Memang dari kami sendiri pelaku pariwisata dalam hal ini travel agent, untuk yang inbound tour, anggota-anggota travel kami yang inbound tour, ya mungkin ini adalah pencapaian yang lumayan meningkat, lumayan bagus. Tapi untuk anggota travel kami yang khususnya handling dalam negeri, wisata Nusantara seperti yang disampaikan Pak Maulana tadi, memang kami mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2025. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya efisiensi dari pemerintah, di mana jumlah kunjungan, jumlah perputaran yang terjadi juga sebenarnya perjalanan corporate maupun pemerintah itu cukup memberikan sumbangan yang cukup besar di dalam perjalanan wisata Nusantara. Jadi 2025 memang kami sedikit kalau dibilang mengalami turbulensi Pak untuk wisata Nusantaranya. Ya, tapi ini tentu sangat bagus data yang disampaikan bahwa asing mulai banyak yang masuk, tentu ada peningkatan, ya mudah-mudahan di tahun 2026 nanti kita berharap lebih meningkat lagi, seperti itu Mas. Tapi sejauh ini, itu kan di tahun 2025 juga peningkatannya Pak JB. Menurut Anda ini ada nggak sih menyenggol-nyenggol begitu, mungkin Anda katakan tadi inbound yang meningkat begitu, apa karena memang jumlah kunjungan Wisman yang melonjak tadi di tahun 2025? Kalau 2025, ini kita misalnya bicara awal 2026 ya. Kalau awal 2026 tentu Januari Februari itu memang masih bulan-bulan sepi. Belum begitu bergerak. Nanti mulai bulan Maret, April dan seterusnya biasanya kalau untuk wisatawan asing itu mulai dari bulan Juli, Agustus, September itu baru mulai meningkat sampai akhir tahun. Tapi kalau untuk Januari sama Februari memang agak masih menurun untuk saat ini. Baik, itu dia kondisi realnya ya di tahun 2025 dan juga 2026. Kita akan bahas lebih jauh mengingat jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif di sepanjang tahun 2025 ini melonjak 15,37 juta kunjungan, naiknya juga double digit 10,8%, kumulatif begitu. Apakah ini juga akan berdampak nantinya terhadap industri hotel dan restoran dan juga agen perjalanan wisata? Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Jeme dan juga Pak Maulana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seberapa besar sih jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Data tadi dari bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2025. Kita akan cermati bersama. Ini dia, kita lihat trennya, ini naik terus sebenarnya pemirsa. Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia di tahun 2020 lalu. Ini ya masa-masa pandemi COVID lah bisa dikatakan gitu ya, menjadi 164 ribuan. Kemudian berlangsung sampai dengan 2021, tapi sudah mulai ada perbaikan di tahun 2022 menjadi 952 ribuan. Kemudian di tahun 2024 tembus 1,2 juta dan berlanjut di tahun 2025 data BPS menyampaikan 1,405 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi jumlah kunjungan Wisman ini dari tahun 2019 sampai dengan 2025 secara kumulatif ya kita akan cermati bersama. Ini di tahun 2019 sebelum pandemi kita masih mencetak angka sekitar 16,1 juta. Kemudian pada saat pandemi COVID langsung turun menjadi 4,052 juta. Kemudian di tahun 2021 juga makin turun 1,5 juta kunjungan Wisman. Tapi di tahun 2022 ini secara kumulatif sudah mulai naik lagi trennya ya sampai dengan 2024 di 13,8 juta dan di tahun 2025 data BPS terbaru tercatat 15,38 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dan selanjutnya kita akan sampaikan data berikutnya. Negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di sepanjang tahun 2025 itu dari mana saja? Ya ini dia seperti yang bisa Anda saksikan begitu ya, ada Malaysia, kemudian ada Inggris, Singapura, kemudian China. Ini dia beberapa negara asal Wisman di tahun 2025. Di mana tercatat nomor posisi pertama 2,6 juta, kemudian Australia menyusul 1,7 juta, 1,5 Singapura, kemudian China 1,3 juta. Itu dia beberapa negara asal Wisman dan itu dia beberapa data yang akan kita sampaikan berikutnya terkait dengan akomodasi utama wisatawan mancanegara pada saat berkunjung ke Indonesia. Mereka sebenarnya stay-nya di mana, nginepnya di mana begitu ya. Ini dia 61,39% mereka memilih hotel. Kemudian ada akomodasi komersial lainnya sekitar ya 27,94%, rumah teman atau keluarga 9,17%, sementara lainnya 1,55% data dari BPS ini dia. Terbesar memang di hotel begitu ya dari Wisman yang berkunjung di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita, ada Pak Maulana Yusran dan juga Bapak Jeme. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik Pak Maulana. Lantas bagaimana Anda melihat begitu? Trennya naik terus. Kemudian sejauh mana sih ini bisa memberikan ya irisan yang bisa menjadi sisi positif lah ya bagi industri hotel dan restoran di Indonesia. Mengingat tadi preferensi Wisman ke Indonesia itu mereka menginapnya di hotel begitu nih Pak. Ya, tentu ini menjadi hot issue ya, isu yang sangat panas terkait masalah akomodasi karena memang isu yang terkini itu adalah masalah keberadaan akomodasi liar. Nah, tentu yang kita harapkan ke depan itu pemerintah memang khususnya di pemerintah daerah yang memang otentik ya terhadap pengawasan perizinan berusaha ya terkait masalah akomodasi karena bagaimanapun impact daripada peningkatan Wisman atau pergerakan wisatawan Nusantara itu harus dirasakan oleh industri pariwisata. Itu paling penting. Dan bagaimana pemerintah mengelola perizinan berusaha itu dengan dengan adil sehingga imbas daripada semua performance yang dicapai dalam sektor pariwisata itu bisa dirasakan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan termasuk masyarakat yang berusaha di sektor pariwisata itu menjadi satu hal yang tolak ukur yang menjadi penting. Nah, kita juga harus fokus ya di 2026 ini bagaimana menciptakan destinasi yang berkualitas. Nah, tentu kualitas destinasi ini juga ditunjukkan dengan bagaimana implementasi daripada hukum yang berlaku di setiap destinasi tersebut. Bagaimana ketertiban, masalah keberlanjutan, imbas dari adanya Wisman itu juga harus bisa berdampak kepada masyarakat dan seterusnya untuk tercipta lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu isu yang seharusnya kita kembangkan di 2026 ini, Mas. Demikian, Mas.
Ya, tantangannya di mana kalau Anda katakan berharap masih ada pemerataan di sana. Sementara kan preferensi dari Wisman tadi berkunjung untuk berlibur karena tujuan mereka sebenarnya kalau data dari survei BPS juga menyatakan mereka memang untuk berlibur di Indonesia. Ini apakah masih bisa kita sebar ke banyak tempat begitu? Mengingat kan ya seperti Pak Maulana sampaikan masih jadi tujuan utamanya ya Bali, kemudian Labuan Bajo dan beberapa daerah lainnya begitu, Pak Maulana. Ini yang menarik Mas pertanyaannya, karena begini, kita kan negara kita adalah merupakan negara kepulauan, di mana negara kepulauan itu sebenarnya untuk penyebaran wisatawan mancanegara atau pergerakan wisatawan Nusantara itu masih mengandalkan pesawat atau transportasi udara menjadi salah satu yang menjadi terbesar ya seharusnya, di mana kalau kita perhatikan isu dari transportasi udara dan masalah tiket mahal itu masih menjadi isunya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara menyebarnya? Nah, ini menjadi unik. Pada saat kita memiliki 5 bandara regional yang menjadi hub, yang seharusnya bandara-bandara hub ini memiliki interkoneksi dengan domestiknya, dengan berbagai daerah. Nah, namun kalau kita perhatikan di sisi lain ya, saat ini bahwa sebenarnya permasalahan kita di penerbangan domestik itu cukup jarang ya, yang terkoneksi antara bandara hub dengan destinasi berikutnya gitu. Nah, belum lagi kalau pun terkoneksi dia harus jauh, harus ke Jakarta dulu, sehingga harga tiket itu menjadi mahal. Ini yang menjadi sulit untuk menyebarkan Wisman tersebut gitu Mas. Ya, jadi memang PR kita masih panjang untuk masalah penyebaran ini terkait dengan transportasinya tersebut. Itu dia konektivitas dan infrastruktur transportasi yang masih menjadi tantangan tersendiri. Nah Pak Jeme, Anda melihat bagaimana dari sisi agen perjalanan yang memang ini pasti menggunakan moda transportasi ini Anda melihat bagaimana perkembangan Wisman yang melonjak, kemudian tadi preferensi beberapa daerah tertentu saja begitu, apakah masih bisa kita lebih banyak lagi begitu tujuan wisata di Indonesia yang bisa dimanfaatkan atau dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ini Pak Jeme? Oke Mas, sangat bisa ya, kita bisa mengelompokkannya. Contoh seperti di Bali. Di Bali itu wisatawan yang masuk di Bali sudah hampir mungkin bisa dikatakan 10-20%, dia akan bergeser ke Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Lombok, Sumbawa, lalu juga dia akan bergeser ke NTT, Labuan Bajo, Flores, Sumba, dan lain sebagainya. Jadi hubnya ketika masuk di Bali, dia sampai di Bali otomatis dia akan menyebar di sekitarnya. Nah, di Jawa pun sama, ketika dia masuk di Jakarta, dia akan menyebar ke Jawa Tengah, lalu juga Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya. Di Jawa Timur sama, makanya Bromo itu menjadi kunjungan wisatawan asing nomor 3 setelah Bali, lalu juga Jakarta. Karena orang bisa dari Surabaya itu masuk, dia akan menyebar lagi ke Jawa Timur. Jadi memang ada pengelompokannya seperti itu. Tamunya masuknya di mana, hubnya di mana, dan dia akan menyebar kemana, seperti itu Mas. Nah tadi negara Malaysia, Australia, Singapura menjadi penyumbang terbesar nih kunjungan Wisman ke Indonesia. Nah sejauh mana Anda melihat potensi wisata, kemudian promosi wisata Indonesia ke negara-negara tersebut, kemudian bagaimana mereka juga memanfaatkan agen-agen perjalanan wisata di Indonesia Pak JP? Apa yang mungkin sudah dilakukan strateginya selama ini? Kalau kita mau belajar dengan mereka ya Mas ya, kita ngomong mau belajar dengan mereka, karena kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya jumlah kunjungan wisatawan asing kita, Indonesia ini nomor 5. Nomor 1 itu tahun ini masih Malaysia dengan kunjungan yang cukup begitu besar, sama seperti tahun lalu sekitar 30-an juta. Lalu Thailand, Vietnam, Singapura. Kita Indonesia sangat sedikit. Jadi angka 15-16 juta itu sebenarnya angka yang cukup kecil bagi kita. Itu pun didominasi dengan warga yang terdekat, yaitu Singapura karena banyak yang ke Batam, masuk ke Batam, lalu Malaysia masuk ke Jawa, Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Tentu kita harus belajar bagaimana negara yang kecil
dari kita Indonesia jauh lebih banyak tempat wisatanya, jauh lebih banyak destinasinya. Seharusnya kita jauh lebih banyak kunjungannya dibandingkan mereka. Oke. Tentu berkaca dari ini apa yang salah dari kita? Tentu ada mungkin kekurangan-kekurangan kita seperti perlunya promosi wisata internasional itu harus lebih digalakkan lagi oleh Kementerian Pariwisata, tentu dengan menggandeng-gandeng travel agent yang ada di seluruh Indonesia untuk lebih aktif lagi promosi ke luar negeri agar tidak ke pangsa pasar yang regional ASEAN saja, mungkin kita perkuat di Timur Tengah, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, sehingga ini nanti angka ini tidak terlalu ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga kita. Masa kita hanya 15 juta, Malaysia bisa sampai 30 juta. Lalu juga yang paling penting, agar perputaran ekonomi itu lebih bagus, kita terus mengkampanyekan pemerintah, stakeholder, pariwisata di seluruh Indonesia, bahwa kunjungan wisata dalam negeri, pariwisata dalam negeri itu juga jauh lebih banyak dibandingkan kunjungan ke luar negeri. Sehingga warga Indonesia yang banyak, karena tentu saya yakin Bangkok itu banyak pengunjung, Malaysia banyak pengunjung, Singapura banyak pengunjung, itu sudah pasti Indonesia penyumbang terbesar. Apabila orang-orang Indonesia ini yang ke luar negeri juga bergerak, berputar di dalam negeri sendiri, jangan lupa perputaran manusia kita di tahun 2025 itu seluruh perjalanan itu 1 miliar lebih. Nah, kalau kita perkuatkan di dalam negeri juga berarti ada ekonomi baru yang tumbuh, yang terus berkembang karena kita bergerak sendiri di dalam negara kita, seperti itu, Mas. Ya, itu dia menarik ya, kalau memang kita menguatkan justru kunjungan wisatawan Nusantara kita begitu juga aktif ya selain mancanegara. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar lagi Pak Jeme dan juga Pak Maulana Yusran. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jeme Hungga Matalu, Ketua Bidang Tour Domestik Indonesia di PP Astindo, dan juga Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Nah, Pak Maulana, dengan kondisi tadi, tantangan terkait dengan infrastruktur, konektivitas transportasi, kemudian bagaimana justru perputaran ekonomi yang dari pergerakan masyarakat ini bisa terjadi di Indonesia dari wisatawan Nusantara. Lantas bagaimana strategi PHRI dari Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia begitu menatap tahun 2026 ini, Pak? Ya, tentu ini tahun 2026 ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kita ke depan ini yang paling dekat itu masih di kuartal 1 ini adalah kalau dari sektor akomodasi itu adalah masalah Lebaran. Bagaimana kita bisa mendorong pergerakan Lebaran itu yang merupakan salah satu pergerakan terbesar dari wisatawan Nusantara itu dapat meningkat ya nanti untuk mengimbangi di tahun 2025 yang lalu. Nah, ini PR bersamanya itu. Kemudian yang kedua tentu kita melihat bahwa di 2026 ini memang harus ada upaya-upaya untuk menggerakkan inbound atau pergerakan bisnis lagi untuk shifting market yang cukup besar hilangnya di 2025 yang berdampak pada tidak stabilnya daripada operation daripada akomodasi itu sendiri. Nah, ini tentu menjadi banyak PR tantangan yang di 2026 untuk bagi sektor akomodasi ya, bagaimana mereka bisa survive dan bisa tumbuh kembali di 2026. Nah, momen Nataru kemarin sudah lewat. Sekarang sebentar lagi Ramadan dan Lebaran nih Pak Maulana. Bagaimana Anda melihat ke potensinya, proyeksinya, akankah ini bisa menjadi booster begitu? Ya, seharusnya kita bisa jadikan ini menjadi booster ya Mas, karena kalau di Indonesia itu memang libur Lebaran itu adalah libur yang terbesar karena ini juga merupakan karakter masyarakat Indonesia, di mana kalau libur Lebaran itu mereka melakukan perjalanan mudik. Kemudian setelah perjalanan mudik ini ada perjalanan wisata lintas provinsi. Ini yang diharapkan dari kalau kami di sektor akomodasi. Jadi harapan itu menjadi booster tentu iya pasti. Baik, Pak Jeme, bagaimana Anda menatap tahun 2026 ini dengan tingkat perjalanan tadi wisatawan mancanegara yang meningkat di tahun 2025, kemudian 2026 diharapkan berlanjut, dan juga Anda berharap tadi wisatawan Nusantaranya juga yang banyak beredar begitu nih, Pak Jeme, silakan. 2026 ini untuk kuartal pertama memang berita yang cukup
mengembirakan mungkin bagi kami agen perjalanan karena sudah pasti di kuartal 1 ini nanti ada momen Lebaran. Biasanya momen Lebaran memang agak sedikit cukup sangat meningkat di sepanjang tahun. Jadi momen Lebaran itu travel agent biasanya mendapatkan orderan dan lain sebagainya itu memang di momen-momen seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti di kuartal pertama ini kita bisa lebih maksimal lagi, dan berharap sih memang di akhir tahun sebelumnya nanti prestasi yang sudah dicapai di tahun 2025 ini melalui peningkatan tertinggi di sepanjang tahun per tahun dimulai dari COVID, itu bisa kita pertahankan nanti sampai di 2026 seperti itu Mas. Kita bisa berharap terus meningkat lagi, mungkin naik 10, 20%, 30%, pasti bisa selama kebijakan-kebijakan pemerintah juga bisa mendukung dan ramah untuk perjalanan itu sendiri. Itu dia, kan ada insentif nih kabarnya untuk momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini Pak Jeme. Anda melihat bagaimana? Ini lagi-lagi Pak, bisa menjadi game changer tidak sih buat industri pariwisata, khususnya agen perjalanan wisata begitu? Ya, tentu pasti ada ya, akan ada. Kalau saya nggak salah dengar kemarin akan diberikan diskon tiket pesawat. Betul. Ya, kami berharap dengan adanya diskon tiket itu makin memudahkan orang untuk berkunjung. Minimal dia berkunjung ke dalam negeri, banyak tempat-tempat wisata kita di dalam negeri, mulai dari Belitung, Sumatera, Manado, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, dan lain sebagainya. Karena memang sebenarnya kita di Indonesia ini tantangan dari tahun ke tahun itu, tiket pesawat itu menjadi problem Mas. Banyak orang juga yang akan berlibur ke luar negeri, karena memang tiket kita di dalam negeri itu kalau saya boleh bilang tidak begitu bersahabat. Kita bisa contohkan di Malaysia. Ya, kita bisa contohkan di Malaysia. Perjalanan Malaysia itu dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat, misalkan contohnya dari Tawau, dari Kinabalu ke Kuala Lumpur. Dengan penerbangan 2 jam, 2 jam setengah, tiketnya lumayan stabil. Nah, beda dengan kita di Indonesia ketika dari Jakarta ke Labuan Bajo, ke Sorong, dan lain sebagainya, memang harga itu cukup tinggi. Sehingga ini juga menjadi faktor kendala kenapa orang itu akhirnya dia lari ke Kuala Lumpur, dia lari ke Singapura, dia lari ke Bangkok dan lain sebagainya, ke Vietnam. Sekarang apalagi ada persaing baru kita, Vietnam, yang terus juga meningkat kunjungan wisatanya. Nah, ini juga menjadi sebenarnya perlu perhatian pemerintah, regulasi kalau bisa itu bisa bersahabat dengan industri perjalanan atau perjalanan travel. Makasih Mas. Baik, berarti industri pariwisata secara umum masih tetap membutuhkan kehadiran dan peran serta pemerintah begitu di dalamnya untuk menjaga iklim usaha yang mungkin lebih kondusif, harga yang mungkin tadi terjangkau, kemudian infrastruktur yang juga semakin memadai. Baik Pak Maulana, kemudian Pak Jeme, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Maulana, Pak Jeme. Ya, terima kasih Mas. Ya, pemirsa, Bank Dunia menyebutkan Indonesia berpotensi terus terjebak dalam negara pendapatan menengah atau middle income trap jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya. Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mungkin dicapai jika melakukan reformasi struktural. Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam negara pendapatan menengah atau middle income trap jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya. Bank Dunia menilai meski Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di tanah air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya. Menurut Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen, alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekedar akumulasi faktor produksi. Salah satu yang menjadi sorotan tajam Bank Dunia yakni pada struktur korporasi di Indonesia.
Berdasarkan temuan berbasis big data, level perusahaan menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis di dalam negeri. Meski Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas. Berdasarkan data, semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Bank Dunia menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekedar menambah investasi, melainkan reformasi struktural. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo, Mas. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan Mas Nailul. Tadi sudah disampaikan begitu, Bank Dunia masih concern ya terhadap kondisi ekonomi Indonesia begitu saat ini. Dan Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan kemudian, karena ini sudah ada ya warning berikutnya lah, karena ini kan bukan hal baru juga kalau kita lihat Bank Dunia sudah menyoroti terkait dengan posisi Indonesia begitu ya. Dan Anda melihatnya seperti apa ini Mas Nailul? Iya, Mas Pras. Ini kalau ini saya ibaratkan ya, bahwa dulu pas sekitar 80-an, 70-an, mungkin 80-an lah ya, itu Indonesia itu bersaingnya dengan Korea Selatan sebagainya gitu kan. Kemudian kita tertinggal, kemudian kita mencoba untuk bersaing di kancah ASEAN. Kita bersaing dengan Thailand, dengan Malaysia dan sebagainya. Nah, sekarang kita ketinggalan nih. Malaysia itu diprediksi bisa keluar dari middle income trap lebih cepat. Nah, Indonesia masih baru masuk middle income, dan untuk potensi terjebak di negara dengan middle income itu sangat besar. Karena kalau kita lihat, kalau tadi ya kita saingannya sama Malaysia, Thailand yang dua-duanya sudah dia berpotensi keluar, kita bersaing dengan Vietnam. Kemudian kalau kita kalah lagi, jangan-jangan kita memang selevelnya Kamboja, Laos dan sebagainya. Nah, ini kan bisa kita lihat dari mana? Dari sisi GNI per kapitanya. GNI per kapita kita ya kalau boleh kita bilang memang tumbuhnya memang cukup lambat gitu kan. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, kenapa sih GNI per kapita kita tumbuhnya cukup lambat? Ya karena pertumbuhan ekonomi secara ya garis besar dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah bisa lebih dari 5,2, 5,3, bermain di sekitar 5% saja Mas Pras. Makanya ini yang membuat potensi Indonesia terjebak dalam middle income trap itu sangat-sangat besar. Potensinya masih sangat besar. Bagaimana kita meningkatkan kelas kita nih ya di hadapan negara-negara ASEAN lainnya, bahkan kalau Mas Nailul bisa concern tadi ya. Nah, ini sudah bergabung Pak Sarman Simanjorang, ini beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Sarman, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Baik Pak Sarman, ini baru berbincang terkait dengan Bank Dunia ini, World Bank yang sudah memberikan concern lagi nih kepada Indonesia ya terkait dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kelas kita lagi, tidak terjebak dalam pendapatan kelas menengah. Dari kacamata Apindo melihatnya bagaimana? Dari sisi mana yang mungkin perlu kita segera tingkatkan begitu Pak Sarman? Ya, kalau ini menjadi warning ya bagi kita ya, bahwa Bank Dunia ini memberikan satu penilaian ya terhadap isu bahwa kita ini jangan sampai terjebak terhadap middle income trap ini dalam hal ini. Saya lihat ada beberapa catatan dari Bank Dunia. Pertama itu adalah menyangkut reformasi struktural yang lebih dalam pada iklim usaha. Kemudian juga mereka juga menyoroti bahwa ekosistem perusahaan besar di Indonesia ini kurang dinamis ya, dan kurang produktif. Nah, ini catatan mereka. Yang ketiga adalah mengenai produktivitas. Nah, mereka juga soroti itu, dan juga mereka lihat bahwa 83% tenaga kerja kita ini bekerja di sektor informal ya dalam hal ini. Nah, sehingga memang catatan-catatan dari Bank Dunia ini perlu kita respon secara positif ya. Artinya bahwasanya pemerintah harus fokus membenahi ini ya, dari sisi
katakanlah produktivitas misalnya. Nah, ini itu yang harus kita benahi, terutama dalam ketenaga kerjaan kita. Bahwasanya saat ini bagaimana kita mengalihkan tenaga kerja kita bukan lagi didominasi oleh sektor informal, tapi sudah harus ke sektor yang formal dalam hal ini. Karena bagaimanapun ini akan berkaitan dengan daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat dalam hal ini. Ya, ketika lapangan pekerjaan kita terbatas, ya bukan pendapatan masyarakat kita. Begitu Mas Pras. Baik, nah ini dia. Lantas kalau dari sisi pelaku usaha, apakah Anda merasakan stagnasi di sana begitu Pak Sarman, atau bagaimana? Dalam artian upaya-upaya yang sudah dilakukan nampaknya masih perlu dioptimalkan lagi begitu Pak? Ya, halo Pak Sarman. Oh iya, betul. Terutama ini ya, kita lihat misalnya dari sisi kualitas tenaga kerja kita misalnya. Halo? Ya, silakan. Mas Pras, bisa dengar ya? Ya, sudah Pak. Ya, misalnya dari sisi tenaga kerja kita misalnya, kita harus mengakui bahwa 90% tenaga kerja kita ini itu kan masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah. Ya, makanya kita selalu berharap agar investasi yang masuk itu adalah investasi yang padat karya. Karena tenaga kerja kita masih didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Nah, ini kan menjadi salah satu catatan kita bagaimana supaya kualitas SDM kita, kualitas tenaga kerja kita ini harus kita perbaiki sehingga mereka mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada di lingkungan dunia usaha. Kemudian yang kita lihat lagi misalnya dari sisi angka pengangguran. Angka pengangguran kita sampai saat ini kan masih angka di 5%, 7,46 juta orang. Dan setiap tahun kita kan memproduksi hampir 3 juta lebih tenaga kerja baru, baik itu katakanlah lulusan SMK, SMA, diploma sampai S1. Nah, kalau kita tidak mampu mengimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ini kan akan numpuk terus. Nah, artinya juga ini menjadi salah satu juga tekanan kita untuk keluar daripada pendapatan menengah ini, gitu Mas Pras. Baik, Mas Sarman. Nah, Mas Nelol, berarti tantangannya menurut Anda masih cukup fundamental tidak sih kalau kita bicara mengenai kondisi iklim usaha, kemudian permasalahan terkait dengan skill SDM kita, begitu nih Mas Nelol? Ya, tentu masalah terkait dengan iklim usaha mungkin Pak Sarman lebih paham lah ya. Memang di kita ini masih high cost ekonomi Pak Sarman ya. Kita selalu bicara tentang high cost ekonomi di Indonesia dan sebagainya, itu sangat-sangat masih jadi sangat masalah Mas Pras. Kita tahu lah, ekor kita juga relatif tinggi dan sebagainya, yang itu membuat modal yang dikeluarkan oleh Pak Sarman dan teman-teman itu tidak efisien. Nah, inilah yang memang menjadi masalah di Indonesia, masalah fundamental terkait dengan bagaimana ya iklim bisnis ini berjalan. Nah, yang kedua adalah tadi sampaikan juga sama Pak Sarman terkait dengan SDM kita. Nah, SDM ini kan kalau kita lihat Human Capital Index di Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat kemarin ada beberapa perusahaan global, teknologi global yang mau masuk ke kita, terus kemudian udah ketemu presiden, itu pun kita cuma di prank gitu. Kita cuma hanya lewat saja, mereka akhirnya berinvestasi di negara lain di ASEAN. Jadi itu yang menurut saya juga berkaitan dengan sumber daya manusia kita yang memang masih cukup belum bisa bersaing. Nah, makanya ini dari sisi pendidikan dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Nah, yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan logistik cost, Mas Pras. Ini menjadi satu-satu yang memang kita bahas terus. Logistik cost ini tidak pernah turun gitu. Jadi masih tinggi sekali logistik cost kita. Kita tahu lah kita negara kepulauan, tapi bukan itu tidak jadi alasan kita tidak bisa menyelesaikan masalah logistik cost gitu kan. Artinya ada ketemu masalahnya apa dan sebagainya, tapi kita tidak mau menyelesaikan. Jadi memang ini yang terjadi Mas Pras. Jadi 3 hal itu menurut saya yang jadi fundamental. Tentu di balik itu juga masih banyak faktor-faktor lainnya ataupun masalah-masalah lainnya. Itu dia, berarti terkait dengan infrastruktur ya, kemudian logistik yang biaya tinggi ini juga harus kita tuntas. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Sarman. Mas Nelol, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius, kemudian juga dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo. Nah, ini dia Pak Sarman, kalau tadi juga menjadi concern ataupun hal yang disoroti begitu ya, Hales dari Selius sendiri adalah selain itu adalah transportasi atau biaya logistik tinggi, kemudian bagaimana dengan energi. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang kita mungkin perhatikan dan mungkin sering kita diskusikan bersama juga Pak Sarman dengan Mas Nailul terkait dengan energi dan lain-lain. Apakah ini akan permasalahan yang akan terus-menerus, jangka panjang masih akan terjadi di Indonesia atau bagaimana Pak Sarman? Ya, jadi memang gini, saya setuju dengan Mas Huda tadi ya, bahwa memang biaya logistik kita ini kan terus terang aja kita masih kalah banget ya. Kita di tahun 2025 itu kita masih di kisaran 14,29% ya, sampai 14,3% dari PDB kita. Artinya ya pemerintah harus fokus gitu loh, harus fokus bagaimana kita membenahi infrastruktur kita, terutama sebenarnya dulu waktu isu Pak Jokowi pertama kali dulu mencalonkan diri, itu kan ada isu namanya tol laut itu. Ya, tol laut itu. Tapi kita lihat itu buktinya kan kelihatan kilang di tengah jalan gitu. Padahal itu kalau diteruskan sebenarnya itu akan mampu menekan daripada biaya logistik kita. Karena boleh dikatakan kan saat ini kan kita dinominasi transportasi darat kan. Ya, di satu sisi dengan luas wilayah kita yang seperti ini kita bisa menekan harga kos kita dengan infrastruktur yang seperti saat ini, biaya logistik kita akan turun kalau hanya dari darat. Jadi artinya bahwa memang tol laut ini menurut saya, karena ini negara kepulauan, sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan jangka panjang, gitu kan ya. Bisa dibayangkan misalnya seperti ini, misalnya kebutuhan masyarakat di Papua itu terpusat hanya di Jayapura, ya kan? Terus dari Jayapura itu semuanya ke pegunungan, ke yang lain-lain itu adalah naik darat, naik pesawat. Bagaimana coba kosnya itu nggak tinggi sekali gitu loh. Padahal di Papua itu kalau dibangun tol laut itu sangat-sangat mampu menekan bisa 60% itu. Nah ini contoh-contoh nyata lah dalam hal ini, sehingga memang kita harapkan bahwa swasembada pangan, swasembada energi, kemudian juga tol laut ini, saya rasa jangka menengah panjang sesuatu yang betul-betul difokuskan oleh pemerintah. Baik, dan kita tahu ini peringatan tidak sekali mungkin kalau misalnya kita lihat lembaga-lembaga dunia yang menyoroti Indonesia untuk bisa terlepas dari jebakan kelas menengah ini, Mas Nailul. Lantas langkah apa yang mungkin harus bisa dituntaskan kalau memang tadi kita sudah sama begitu bahwa ini adalah permasalahan fundamental yang harus segera diselesaikan, tapi siapa yang mungkin nanti akan menjadi dirijennya begitu, dalam artian ini harus segera dituntaskan kalau kita memang ingin terlepas dari jebakan kelas menengah ini, Mas Nailul. Ya, tentu kita berharap pada presiden ya, Mas Pras ya. Kita pasti berharap pada presiden karena ini kan permasalahan kan lintas sektoral kan. Kita dulu sangat berharap sebenarnya logistik cost itu bisa berkurang di zamannya Pak Jokowi gitu kan, dengan tol laut dan sebagainya pas di kampanyenya ya. Itu kita bisa berharap ada penyelesaian masalah di situ. Dulu kalau salah Pak SBY juga ada penduduk Nusantara juga gitu kan ya, tapi memang juga belum terselesaikan juga. Nah, kemudian kalau kita lihat di masalah ini kan sebenarnya Bappenas juga sudah mewanti-wanti dan sebagainya bahwa pertumbuhan kita harus 6% nih, minimal 6-7% untuk bisa kita bilang menuju ke negara maju. Tapi kalau kita lihat ini bukan hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita mungkin ya kalau kita lihat mungkin bisa ke 6-7%, tapi bagaimana cara menuju ke sana? Nah ini kan jadi pertanyaannya kan. Tadi kalau misalkan saja human capital index saja, ini kita angkanya di 0,54 atau 55 sekian gitu. Nah ini masih jauh dibandingkan dengan human capital index di negara-negara maju yang sudah 0,8. Kemudian kalau di Singapura itu 0,8, kalau di beberapa negara itu 0,8. Terus kemudian kalau tadi terkait dengan logistik cost itu kita masih di angka 14 sampai 16% Pak Sarman ya. Terus kemudian negara maju berapa sih? Negara maju itu 8% dari PDB-nya. Jadi memang ini masih sangat jauh sekali Mas Tapi ini yang kita harapkan.
Tapi apakah mungkin ada potensi kita mencari sumber ekonomi baru untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Mengingat kan penyebab kita masih terjebak di middle income trap kan ada beberapa hal gitu, ada ketergantungan pada sumber daya alam saja, kurangnya inovasi dan teknologi, iklim investasi yang masih menjadi tantangan, dan kualitas pendidikan. Kalau kita tarik lagi, tadi Pak Sarman menekankan terkait dengan kualitas SDM ataupun tenaga kerja Indonesia nih Mas Nailul. Ya, ini yang sering kita lupakan juga, diversifikasi ekonomi. Nah, indeks diversifikasi ekonomi Indonesia memang masih bisa kita bilang masih cukup rendah lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita memang tidak serta-merta langsung bisa switching gitu ya. Okay. Nah, tentu ini juga harus ada strategi yang untuk menuju ke sana gitu kan. Dan sebenarnya paling ditunggu sama dari teman-teman dunia usaha dan sebagainya adalah efisiensi untuk penggunaan modal di Indonesia, Mas Pras. Kita tahu lah di Indonesia ketika kita ingin membangun sesuatu itu uang istilahnya sakosnya itu cukup banyak gitu. Kalau kita lihat untuk membangun misalkan kita butuh 10 miliar. Oke. Tapi praktek di Indonesia itu butuh 12 sampai 13 miliar. Ada terkait dengan ada perizinan, terus kemudian ada beberapa kos ya. Kalau kita lihat ada kos-kos yang memang ada harus ISO A, ISO B, dan ada harus sertifikasi A, sertifikasi B gitu kan. Nah itu yang jadi kos dari penanaman modal di kita. Jadi memang kosnya cukup banyak gitu, dan saya rasa ini yang menyebabkan ekor kita cukup tinggi, ekonomi kita masih ekos ekonomi, dan modal yang dikeluarkan oleh teman-teman dunia usaha itu masih belum efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Nah Pak Sarman, kalau misalnya perbaikan iklim bisnis dilakukan, kemudian beberapa tantangan tadi sudah kita tuntaskan, butuh berapa lama sih kalau kita bisa terlepas dari jebakan kelas menengah ini kalau dari kacamata pelaku usaha ini Pak Sarman? Ya, kalau kita lihat kan pemerintah memiliki target ya bahwa kita di tahun 2029 ini kan kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi kita di 8%. Oke. Nah, seharusnya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi 8%, ya seharusnya juga kita pendapatan masyarakat kita juga harus sejalan gitu loh. Ya kan? Jangan sampai misalnya kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, ternyata pendapatan masyarakat kita juga tidak naik. Berarti kan ada yang salah angkanya nih seperti ini gitu kan dalam hal ini. Nah, sehingga memang harus banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya. Salah satu contoh misalnya bagaimana kepastian hukum itu juga harus betul-betul kita berikan kepastian bagi dunia usaha dan investor kan, karena contoh misalnya baru-baru ini kita lihat bagaimana Undang-Undang Cipta Karya ini Cipta Kerja yang sudah kita harapkan mampu menyelesaikan masalah hambatan birokrasi, ternyata kan juga belum menjawab. Apalagi dari sisi misalnya ketika Cipta Kerja ini dikeluarkan, ada yang menggugat, MK mengeluarkan juga sesuatu yang di luar daripada keinginan dunia usaha, contohnya misalnya. Ya, katakanlah kita lihat misalnya bagaimana dulu pemerintah berjanji kepada investor bahwa pemakaian lahan itu di IKN itu 90 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Ya, sekali lagi. Jadi artinya 180 tahun. Itu kan dianulir oleh MK. Ini kan sesuatu juga bagi dunia usaha investasi kan tidak ada kepastian hukum misalnya. Kemudian undang-undang ketenagakerjaan kita digugat lagi. Sekarang undang-undang ketenagakerjaan kita keluar dari undang-undang Cipta Kerja bikin yang baru lagi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat tidak kondusif gitu loh. Jadi ini harus kita benahi semuanya supaya apa? Iklim usaha, iklim investasi kondusif, ya, dunia usaha produktif dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau mampu menyediakan lapangan pekerjaan, berarti masyarakat kita sudah dominan produktif, mendapat bulanan, dan itu juga akan mengangkat daripada pendapatan masyarakat kita. Gitu. Oke, itu dia ya beberapa poin yang perlu dilakukan, dan semoga nanti ada sinkronisasinya juga di tahun 2026 ini akan semakin baik lagi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dan serta masyarakat pemangku kepentingan lainnya begitu. Baik Pak Sarman, Mas Nailul, terima kasih banyak atas update informasi dan juga insight yang sudah diberikan pada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Sarman. Mas Nailul, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.